Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang tax planning pada withholding tax, PPh potong pungut selain PPh pasal 21. Jenis-jenis PPh potong pungut pertama, PPh pasal 22 adalah kegiatan usaha di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran atas anggaran, pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan daerah yang dilakukan dengan atau melalui pemungut-pemungut yang ditunjuk itu saja yang dapat dipungut pajak penghasilan. Pemungut pajak PPh 21 dilakukan tanpa surat keputusan kepada Kepala KPP atau secara otomatis, seperti Bank Visa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Selanjutnya, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Dan masih banyak yang lain. PPh pasal 23 adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari bunga, dividen, royalti yang diterima wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan, dan penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang memotong pajak PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan dalam negeri, orang pribadi, WPDN yang ditunjuk oleh DJP. Jenis PPh pungut yang berikutnya adalah PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 adalah objek PPh yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan, dan objek PPh yang dipotong PPh 26 yang dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Berikutnya, pemungut pajak PPh pasal 26 ini adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk DJP, seperti akuntan, arsitek, dan lain-lain. Jenis PPh potong pungut yang berikutnya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, penghasilan dari transaksi penjualan saham, bunga deposito dan tabungan, penghasilan berupa hadiah atas undian, penghasilan atas sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dan lain-lain. Adapun pemungut pajak PPh pasal 4 ayat 2 yaitu untuk bunga dan diskonto obligasi, pemungutnya adalah penerbit obligasi. Untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham, pemotong pajaknya adalah penyelenggara Bursa Efek. Untuk bunga deposito dan tabungan serta diskonto, yang memungutnya adalah bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Untuk penghasilan berupa hadiah atas undian, pemungutnya adalah penyelenggara undian dan lain-lain. Situasi saat terutangnya PPh pungut. Untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 26, saat terutang pajak adalah pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, saat terutang pajaknya adalah saat pembayaran atau saat terutang mana yang lebih dahulu. Untuk PPh pasal 22, saat terutang pajak antara lain adalah saat pembayaran bea masuk, saat penyelesaian dokumen PIB untuk impor, saat pembayaran, saat penjualan, saat penerbitan delivery order, saat pembelian, dan tergantung objeknya masing-masing. Situasi saat penyetoran PPh pungut dilakukan ke kas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Pelaporan PPh dilakukan ke KPP tempat pemotong atau pemungut terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan surat pemberitahuan massa atau SPM. Demikian hasil penjelasan saya tentang tax planning pada withholding tax PPh potong pungut selain PPh pasal 21. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.